Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan berprestasi, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan harus selalu tetap semangat. Amin. Nah, untuk video kali ini, Ibu akan membahas tentang hukum idgham. Nah, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa nih kalian like, comment, and subscribe ya video ini. Nah, kita mulai ya. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan membahas tentang hukum idgham. Sebelumnya, ada yang pernah dengar apa itu idgham? Ya, betul. Idgham artinya adalah memasukkan. Secara bahasa nih, artinya adalah memasukkan. Kalau menurut istilah apa sih? Nah, kalau menurut istilah, pengucapan dua huruf dengan meleburkan huruf yang pertama atau seperti mentasjidkan. Sudah paham? Nah, supaya lebih paham lagi, kita cari tahu nih dari macam-macam idgham. Nah, macam-macam idgham itu terbagi menjadi tiga menurut makhraj atau tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Yaitu yang pertama ada idgham mutamatsilain, yang kedua ada idgham mutajanisen, dan yang ketiga idgham mutaqaribain. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama yaitu idgham mutamatsilain. Artinya bertemunya dua huruf yang sama ya, baik makhraj maupun sifatnya. Nah, kita ke contoh nih. Seperti apa sih idgham mutamatsilain? Nah, idgham mutamatsilain yaitu jika huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba lagi. Contoh di dalam Al-Qur'an yaitu idrib bi'asakal hajar. Nah, jadi huruf yang pertamanya itu dileburkan ya atau ditasydidkan ke huruf yang selanjutnya. Untuk contoh yang kedua supaya lebih paham lagi yaitu jika huruf da sukun bertemu dengan huruf da lagi. Contohnya waqad dakhalu. Nah, huruf da yang pertamanya itu dileburkan. Sudah paham anak-anak? Ya, kalau sudah paham kita lanjut lagi ya ke idgham yang kedua, yaitu idgham mutajanisen. Nah, idgham mutajanisen yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun sifatnya berlainan atau berbeda. Huruf-hurufnya itu apa aja sih? Nah, kita bagi lagi nih menjadi tiga ya. Ada huruf ta, da, dan to. Nah, itu tempat keluarnya itu di ujung lidah ya. Yang kedua ada huruf ta, za, zo. Itu juga sama ya. Tempat keluarnya itu di ujung lidah. Dan yang ketiga itu huruf ba dan mim. Tempat keluarnya itu di antara dua bibir ya. Nah, kita lanjut nih ke contoh ya supaya lebih jelas lagi. Contoh yang pertama, jika huruf da sukun bertemu dengan huruf ta. Contoh di Al-Qur'an yaitu waqad ta'lamuna. Waqad ta'lamuna. Nah, jadi huruf da-nya itu dileburkan atau seolah-olah tidak ada. Jadi dilanjutkan ke huruf selanjutnya. Nah, contoh yang kedua, jika huruf ta sukun bertemu dengan huruf da. Nah, contohnya asqalat da'awallah. Nah, jadi huruf ta-nya itu dileburkan. Nah, selanjutnya huruf ta bertemu dengan huruf ta bertemu dengan huruf to ya. Contohnya fa'amanat ta'ifatun. Nah, itu juga sama. Huruf ta-nya itu dileburkan atau seolah-olah samar ya, seolah-olah hilang atau tidak ada. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu jika huruf ta sukun bertemu dengan huruf za ya. Contohnya yalhadzalika. Nah, ini agak berbeda nih ya. Jadi seolah-olah kita tidak membaca huruf ta-nya ya. Jadi dia itu ada, cuman dia itu dileburkan.
jadi samar-samar ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu huruf za sukun bertemu dengan huruf do ya. Contohnya idzolamu. Ya, jadi idzolamu. Nah, jadi huruf za-nya itu dileburkan ya. Jadi seolah-olah tidak dibaca. Nah, untuk yang terakhir huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, contohnya irkam ma'ana. Nah, kalau yang ini huruf ba-nya itu sama ya, dileburkan atau dianggap tidak ada ya. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjut nih. Macam idgham yang terakhir, idgham apa? Nah, ya betul. Riben. Artinya bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya itu berdekatan atau hampir sama. Itu terjadi pada huruf apa aja? Nah, hurufnya itu yaitu huruf qaf dengan kaf dan huruf lam dengan ro. Ya, kita langsung ke contohnya nih. Jika huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf ya. Contoh di dalam Al-Qur'an, alam nakhluqukum. Nah, jadi huruf qaf-nya itu dianggap tidak ada atau dileburkan, seolah-olah seperti ditasydidkan ya. Nah, untuk contoh yang terakhir yaitu jika huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro ya. Contoh di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi. Nah, jadi huruf lamnya itu dileburkan seolah-olah tidak ada, tapi dia itu ada ya. Jadi saat kalian membaca contoh yang termasuk ke dalam hukum idgham, huruf pertamanya itu ingat kalian leburkan atau kalian seperti membacanya itu seperti mentasydidkan. Nah, sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, jangan lupa kalian praktekkan ya saat kalian membaca Al-Quran. Nah, untuk video kali ini dicukupkan dulu ya. Nah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.